Hai and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Dan kembali lagi kali ini di iNews bersama saya admin terkece seblok timur. Oke guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series dari mana saja. Silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar supaya saya tetap bisa memantau kalian para penggemar solid sinetron Love Story. Dan ini juga merupakan sebuah bentuk dukungan untuk kita mendukung sinetron Love Story The Series demi perpanjangan episodenya sehingga dapat senantiasa menghibur kita yang berada di rumah. Sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. Baik guys, langsung saja masuk ke adegan awal nih, dimana kita bisa melihat pernikahan si Vanessa dan si Rama akan segera digelar guys. Di sini semua keluarga sudah datang, termasuk keluarga besar dari Wilantara pun turut hadir untuk meramaikan acara pernikahan si Vanessa dengan si Rama. Tapi bisa kita melihat guys, di sini ada si Rama yang salah ucap ya guys. Si Rama salah ucap dengan mengucapkan ijab kabul, namun atas namanya atas nama si Maudi. Kesalahan Rama itu pun sontak saja membuat Vanessa sangat kecewa dan marah hingga apruk-aprukan guys. Saat si penghulu meminta untuk diulang, namun si Vanessa langsung berdiri dan memaki si Rama pada awalnya. Untuk kemudian dia langsung menuduh si Maudi bahwasanya si Maudi selama ini tidak ingin melihat dirinya bahagia. Si Vanessa marah-marah tidak jelas kepada si Maudi dan memaki-maki Maudi di depan orang banyak. Sungguh tidak tahu terima kasih sekali ya guys. Selama ini dia sudah dibiayai dan dimodali oleh Argadana yang tak lain merupakan ayahnya Maudi. Tapi sosok jahat seperti si Vanessa ini memang tidak tahu malu dan tidak tahu berterima kasih karena dia malah memaki Maudi, yang mana sekarang Maudi ini merupakan anaknya Argadana. Akhirnya di sini Argadana pun naik pitam dan emosi guys. Si Argadana untuk kemudian membentak si Vanessa dan berkata kepada si Vanessa bahwa cukup, jangan lagi kamu membentak si Maudi. Nah, apakah bisa disimpulkan di sini guys? Sekarang si Argadana sudah mengetahui gelagat dan attitude yang kurang baik dari si Vanessa selama ini. Apakah sekarang Argadana sudah benar-benar mulai sadar bahwasanya si Vanessa bukan orang yang tepat untuk berada dan tinggal di rumahnya. Sementara di rumahnya Argadana selama ini selalu diisi oleh orang-orang yang baik, penyabar dan juga penyayang seperti Oma, Risma dan juga si Tangkurak Tante Emily. Oke guys, di sini kemelut pun semakin berkecamuk guys, dan pada akhirnya si Vanessa pun pergi ke kamarnya. Untuk kemudian semua orang yang berada di sana bingung guys, terutama si Tangkurak Dinda nih. Si Dinda bingung bagaimana ini dengan kelangsungan pernikahan antara Rama dengan si Vanessa. Apakah akan diteruskan atau justru ini semua akan bubar dan batal begitu saja? Saya yakin sekali keinginan sebagian besar para penggemar sinetron Love Story tidak ingin pernikahan ini akan terus berlangsung dan Vanessa menjadi istri sah dari si Rama. Begitu juga dengan keinginan si Wilantara. Wilantara dari awal sangat tidak ingin sekali menjadikan si Vanessa sebagai menantunya karena Wilantara sangat paham gelagat dan attitude buruk si Vanessa yang selama ini selalu ingin menghancurkan semua orang yang dia benci. Ke scan lain lagi di mana ada si Ken yang mencoba tertatih-tatih untuk menembus dapur rekaman. Di sini si produsernya memang sudah marah kepada si Ken, namun dia tidak menyerah. Dia tetap menerobos masuk ke kantor tempat recording tersebut. Namun dia dihalang oleh si Tangkurak Satpam yang sudah tua ini guys. Satpam ini berkata kepada si Ken bahwasanya sekarang pimpinannya sedang tidak bisa ditemui oleh siapapun. Ken pada awalnya sempat memaksa untuk bisa bertemu dengan pimpinan. Namun si Satpam ini tidak memberikan izin untuk yang kesekian kalinya. Akhirnya si Ken menitipkan kaset demo tersebut kepada si Satpam itu agar supaya si Satpam bisa menyampaikannya kepada si pihak pimpinan guys. Oke guys, dan kita masuk lagi ke scan di mana ada konflik yang semakin berkecamuk di rumahnya Argadana, di mana ada si Vanessa nih yang sedang berada dengan kedua temannya yakni si Esih dan juga si Mumun. Si
Si Esi dan si Mumun ini tidak henti-hentinya memanas-manasi dan mengkompor-kompori si Vanessa untuk supaya si Vanessa lebih jengkel dan lebih benci lagi kepada si Maudy. Pagar si Esi dan si Mumun ini sangat tidak berguna sekali berada di sini, guys. Dia sebagai ya orang pendatang di sinetron ini yang memang cukup membuat kita semua jengkel. Datanglah Tante Safira untuk menenangkan si Vanessa agar supaya si Vanessa berpikir lebih jernih lagi dan tidak radikal. Tante Safira mencoba membujuk si Vanessa agar si Vanessa mau melanjutkan kembali acara ijab kabulnya. Namun di sini si Vanessa malah nengtreng dan amek-amekan kepada Tante Safira dan berkata dia tidak ingin lagi melanjutkan pernikahannya dengan si Rama karena dia sudah sangat kecewa sekali dengan apa yang diucapkan oleh si Rama tadi. Di sini juga si Esi dan si Mumun kembali mengompori lagi, guys, kepada si Vanessa meskipun di depan Tante Safira. Akhirnya Tante Safira mengusir mereka dari dalam kamar dan berkata bahwa dia ingin berbicara empat mata dengan Vanessa. Si Esi dan si Mumun pun pergi entah kemana, entah dia jajan es balon ataukah es tuntung. Kita lanjut lagi ke si Vanessa yang berada dengan Tante Safira, yang masih juga Tante Safira belum bisa meluluhkan hatinya si Vanessa untuk membujuk si Vanessa agar supaya mau kembali melangsungkan ijab kabulnya bersama Rama. Di sini si Vanessa malah semakin ngamuk dan nentreng berdiri menghadapi Tante Safira. Si Vanessa malah meminta Tante Safira untuk berpikir bagaimana jikalau posisi Tante Safira ada pada dirinya saat ini. Oke, kita ke scan lain lagi di mana ada si Emily, Maudy dan Oma Risma yang sedang berada di dalam sebuah kamar. Diketahui memang si Emily tidak ingin dan tidak sudi untuk menghadiri acara pernikahan si Vanessa yang sangat dibencinya itu. Tante Emily pun sangat senang sekali mendengar kabar bahwasanya pernikahan si Vanessa dengan Rama ini gagal, guys. Itulah sebetulnya yang ditunggu-tunggu oleh si Emily selama ini, di mana kehancuran si Vanessa akan segera disongsong. Namun ya naasnya sekarang si Vanessa sudah benar-benar menjadi istri sahnya si Rama. Nah di sini Oma pun memperingatkan Emily agar supaya jangan mendoakan orang yang jelek-jelek karena tidak baik. Si Emily berkata bahwasanya dirinya hanya mendoakan yang jelek kepada orang jelek juga seperti si Vanessa. Oke guys, kita masuk lagi ke scan lain di mana ada si Satpam yang kurang amanah, guys. Satpam yang kurang amanah ini mencoba untuk membuang demo CD yang diberikan oleh si Ken tadi kepada dirinya. Pada awalnya si Satpam ini ingin membuang ke tong sampah, namun untungnya ada salah satu karyawan perusahaan recording tersebut yang mencoba untuk meyakinkan si Satpam itu dan meminta CD demo tersebut untuk sekedar didengarkan. Lumayan daripada membelinya. Pada saat si karyawan itu menyetel lagu si Ken di dalam ruangan kerjanya itu, semua orang yang berada di sana terkesima, guys, dengan keindahan lirik lagu dan juga kemerduan suara Ken yang membawakan lagu tersebut. Keluarlah si pimpinan manajer ini dan dia juga terkesima mendengar suara itu. Pimpinan manajer ini merasa tidak asing mendengar suara tersebut, guys, hingga akhirnya dia membaca demo CD tersebut dengan bertuliskan nama Kendra. Dia semakin yakin untuk kesuksesan Ken di masa depan, guys. Mudah-mudahan saja Ken bisa sukses dan juga bisa menarik Maudy untuk tidak lagi bekerja syuting sampah seperti yang selama ini diarahkan oleh si tangkurak Anita. Dan semoga saja Anita ini akan segera mendapatkan kembali karmanya karena diketahui sekarang si Anita sudah bebas kembali berkeliaran. Mudah-mudahan juga si Ken akan segera sadar bahwasanya selama ini si Anita mencoba menjodoh-jodohkan si Maudy dengan si Andre. Nah, di sini si Anita memang tidak tahu malu, sudah tahu anaknya memiliki suami malah dijodohkan dengan orang lain. Dan kita lihat apa reaksi Arga dan Ken dan juga Wilantara setelah mengetahui semua siasat dan rencana buruk si Anita tersebut. Oke guys, saksikan terus sinetron Love Story The Series yang tayang setiap harinya ya guys di layar televisi kesayangan kalian. Sampai di sini dulu berita dan ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.